Pemuda Lajang Podcast Pemuda Lajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Naldi Arvanda Ivan Desaro. di nama acara kita apa ya? Lupa ya. Podcast Pemuda Lajang. Nah kali ini dua pemuda lajang ini kehadiran emak-emak yang udah gak lajang lagi. Tapi masih kelihatan ya kalau dia itu masih muda banget nih. Wajahnya aja masih berseri-seri, bro. Wis. Dia ini soalnya udah punya anak 6. 6 ya. Because I'm glowing spin. Oke, ini glowing in the dark. No. Oke, kita ada banyak nol ini dia, Mak Reja. Mak Reja, mak kesayangan kita semua ini. Asik. Yeah, Mak Reja yeah, Luna yang aktivitasnya apa sekarang, Mak? Seperti biasa. Iya. Penyiar radio juga loh, dia ini legend juga. Iya. Sampai nggak tahu dia ya keterlaluan. Dia nih RRI tanggap bencana COVID-19. Jangan salah penyebutannya, ntar diprotes loh. Oh ya, apa sekarang? Radio Ya. tanggap bencana COVID-19. COVID-19. RRI Samarinda. Oh, pakai bahasa Indonesia ya. Dan tambahan hashtag tatanan kehidupan baru. Wih, panjang banget cuy. Iya, karena kita harus terbiasa dengan kehidupan yang normal baru. Normal baru. baru. Kenormalan baru lah ya. Iya. Oke. Padahal aktivitas yang kita lakukan itu normal aja, cuma situasinya lagi COVID. Jadi normal baru mungkin yang tadinya setelah pulang dari resto baru cuci tangan, ini begitu masuk tempat baru atau tempat yang kita kunjungi itu langsung cuci tangan gitu-gitu. Kalau setelah pulang juga cuci tangan ya? Iya dong. Iya. Kalau kalian berdua sebelum tidur ngapain? Cuci tangan atau cuci kaki juga? Enggak. Cuci butuh. Cuci celana. Cuci celana dalam coy. Tapi aku nggak butuh loh. Kalau mama, wah dia cuci terus kan. Aku nggak butuh cuci. Kita kayaknya butuh cuci, bro. Iya, butuh cuci. Kerja terus kita nih. Kerja lembur bagi kuda ya. Cuti maksudnya. Soalnya kalau aku mau tidur, aku tuh udah cuci duluan. Iya, Jadi nggak butuh cuci kalau mau tidur. Iya tahu kan Dicuciin. ada teman tidur ya. Iya, Nah, iya. ngomongin teman tidur. Kemarin kan aku udah nyokokin Mak Reja podcast kita sebelumnya, Pak. Iya. Yang mana tuh? Yang judulnya Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang kedua. Ya, oke. yang judulnya itu adalah tipe pria. Tipe wanita idaman pria. Iya. Tipe- Kita udah ngomong oke. panjang lebar tuh ya seputar Iya. wanita-wanita idola kita ya. Aku udah tahu sih. Iya. Aku udah tahu sih. Chelsea Islan, Iya. Revalina Estemat. Waduh, itu tahi lalatnya tuh yang mantep Itu. banget tuh. Mukanya itu kayak Meguri loh. Enggak, kalian itu Meguri Jab. dari idola-idola kalian tuh ketahuan banget tuh muka-muka tua kalian kan ya. Bukan, kita nih sebenarnya muka-muka haus. Namanya juga generasi 80-90-an. Tapi masih mending kayak Revalina Estemat tuh masih ditahu gitu ya Iya, sama iya, generasi masih zaman terkenal. now. Betul, Tapi betul. generasi zaman now tuh tahu nggak sih sama Jeremy Thomas? Iya, Jeremy Thomas, Jeremy Teti gitu ya. Mereka itu taunya siapa ya? Itu loh George Bush. Waduh. George Bush? Ya, F Kennedy. Siapa John F Kennedy? Presiden Amerika. Itu udah pada pensiun. Namanya. Itu generasi abah-abah kita kayaknya. Oke, kali ini kita ngangkat tema kok belum nikah? Asik. Kayaknya Harusnya aku yang nanya kayak Oh iya gitu. betul. kamu sama aku itu, bro. Ulang. Oke. Tema kita hari Jadi- ini bagusnya apa, Mak Reja? Jadi tema kita kali itu harusnya kan kemarin kalian ngebahas tentang cewek-cewek Idaman. Idaman, ya. ideal lah di mata kalian Ideal, gitu ya. betul, Dari rambutnya kata Ivan iya, gitu kan, iya. tai lalatnya yang sempurna banget penempatannya gitu ya. Chelsea Islan yang putihnya luar biasa kata Naldi. Benar. Meguri yang bodinya aduhai. Nah terus Bukan Chelsea Islan. Apa? Ini siapa? Olivia Lubis Jensen. Olivia Olivia Lubis iya. Jensen. Iya, Itu iya. bukannya sudah sold out, Pak? Ya sudah sold out benar. Tapi tetap jadi idaman gitu tetap ya. idaman banget. Kalau dia janda ditungguin juga. Bah, nggak mungkin mau dia. Ya jelas sih. Gimana? Ya harusnya kan jadi pertanyaan ya, cewek Iya. idaman udah ada dong Ya, di mata betul. kalian gitu Iya ya. dong. Nah sampai sekarang tuh kenapa masih belum menikah juga sih? Tuh tema ini bagus nih kayaknya. Ini pertanyaan yang berat banget ini. Ini pertanyaannya yang alhamdulillah kita syukuri kapan? Karena Kapan ya? ini kan pandemi kan. Iya. Jadi pas lebaran tuh nggak ada yang nanya kapan. Oh iya iya. Kapan nikah? Tapi ternyata akhirnya ketemu sama dia ditanyain. Kapan nikah? Namanya juga jurnalis, kepo. Iya.
RRI Pro 2 Samarinda. Jadi setelah Aduh. sekian lama kalian menghindar, akhirnya ketemu juga gitu ya, yang menanyakan kapan menikah. Pertanyaan ini paling kita hindari pada saat lebaran ataupun kumpul sama keluarga gitu ya. Sama pas reunian, itu aku paling males reuni, banget. betul banget. Kalau tuh. udah kayak reunian buka puasa bersama sama teman SD, SMP, SMA, kuliah. Iya. Nah, aku belum nikah. Bodoh amat. Enggak, kayaknya aku yakinnya ditanyanya, anak udah berapa Nal gitu. Bukan udah menikah apa belum? Enggak, Pak. Ada tuh di rumah anak kucing. Kalau Ivan ada tuh. Nempel di tisu. Apa di toilet? Waduh. Oke, siap. Oke, kalau dari kamu Pak, kenapa belum menikah Pak? Karena ya belum nemu yang pas aja. Jawaban standarnya. Apakah belum ketemu sama yang mirip Revalina gitu atau yang mendekati Revalina lah? Sebenarnya sudah. Ceritanya Sebenarnya sudah. tragis banget. Tragis. Tolong ceritakan dua cewek yang meninggalkan kamu itu. Yang mana itu? Jadi kenapa Naldi yang kayak tahu banget dirimu? Iya Ya udah Naldi aja ceritain. Lu paling tahu. Emang aku sayang kamu. Gimana? Silakan. Iya, kayak gitu sih. Namanya juga cewek ya. Kalau Yang pertama sebut aja namanya Santi lah. Ya, Santi siapa? Santi Teda. Gimana Pak? Yang pertama W. Ya, oke. Itu samanya sih tahun 2015 gitu. Warik. Oh, masih mending, dia mikirnya gitu. Iya. Warik ya? Yeah. Warik ya. Masih bagus. Kalau Untung Wuhan bukan W Kantan. Iya. gimana Pak? Ya kalau 2015 itu ditinggalnya pas aku ya kerja di luar kota juga. Oke. LDR lah ya. LDR. Oke. Ternyata dia nggak tahan gitu. LDR. Gak tahan apa nih? Nggak tahan. Gatel dia, pengen gatel, deket-deket gatel. kayaknya. Gatel kenyamukan nungguin Ivan maksudnya. Ternyata dia bosen kan sama LDR itu kan. Ya. Terus Diselingkuhin jarak tuh emang gak enak sih. iya. Waduh. Ternyata pas LDR itu ada yang nikung juga. Lalu? Dan ya terjadilah kebosanan itu. Dianya. Kalau aku sih nggak bosan. Komunikasi waktu itu jalan lancar gak sih? Lancar aja sampai suatu ketika komunikasinya menjadi tidak lancar. Stop. Tumben lo udah dalam banget. Oh iya, bener-bener. Udah mulai menghayati lu ganggu lagi. Iya. Lanjut. Iya ada suara HP lagi. lanjut. Itu tahun 2015 ya. Oke, 2015. Lanjut lagi kita. Banyak nih kayaknya nih ya. Banyak. Lalu Itu yang serius. Kalau yang main-main sih banyak. Stop, sebentar. Terus kamu ditinggalnya kenapa? Hah? Ditinggalnya kenapa itu? Tinggalnya ya karena bosan. bosen tadi Bosan, kan. satu. Terus yang kedua mungkin karena nyesel kali ya. Dua kan tadi, ketiga sama karena diselingkuhi jarak. Iya, diselingkuh. LDR. Iya, LDR. Itu dia tuh selingkuh sama cowok yang gimana sih emang? Sama cowok yang itu naik motor yang lebih keren daripada motorku. Apa motornya? Ya biasa, Kawasaki Ninja. Oh, hati-hati ya untuk cowok-cowok. Hati-hati. Jangan kenalkan Hati-hati cewek dong. kamu sama yang punya motor ninja ya. Iya, karena nanti bakal ditikung gitu. Waduh. Kamu tahu cowok-cowok jamet? Jamet oke. Iya, Oh, itu- dia naik ninja. Iya, naik ninja dia. Dinding kemarinding. Oh, dinding Next, kemarinding. habis 2 tahun Next. 2015. Ke tahun 2019 akhir. Baru-baru ini kayaknya. Baru banget ini. Cukup lama juga ya. Iya. Cukup lama. Jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Itu Ya, jomblo penantiannya lama. Habis Jadi itu sia-sia tapi penantiannya. Ya Allah, sedih kan, Mak? 4 tahun jomblo berarti. Ya, betul. Terus penantian sia-sia itu gimana maksudnya? Iya, udah niatnya udah serius aja, tapi ya kayak lagunya Maria De Jong gitu loh. Iya. Sedang sayang-sayangnya. Habis itu ditinggal. Oh my god. Mana ada sedang sayang-sayangnya? Jadi- Sedang sange-sangenya. Tahu aja lu kobokan. Ngapain mau ditaruh-taruh sih mikrofon? Iya, mau tertaruh. Kayak- Mau istirahat. Kayak nggak mau cerita aja gitu. Oke, terakhir ini baru ini. Nggak ada. Yang- Ya itu yang terakhir 2019 itu. Oh, Menuju ke 2020. oke. Mm. Yang ini ya, yang rumahnya di mana sih? Juanda itu. Ya di Juanda itu. Boleh ya sebut merek gitu ya? Boleh nggak apa-apa. Boleh ya. lah. Oh, sebut- Yang penting tidak nyebut namanya langsung. Oh gitu. Misalnya inisialnya Widuri Inisialnya, gitu. A. Oh. Ah, Ani? ambiar. Ambiar. Nah, itu kisahnya kamu udah ketemu sama cewek itu? Sudah lah. Sudah. Nggak mungkin dong kita Beberapa kali ketemunya? beberapa kali sekitar 5 kayaknya. 5 kali. Dan terus akhirnya keputusan untuk dia pergi apa? Ada kata-kata Van, Nggak aku ada. pergi ya karena kamu bau misalnya. Nggak ada. Apa? Nggak ada kabar. Hilang gitu aja. Ghosting gitu. Ghosting. Oh my gosh. Anak zaman sekarang gitu tuh. Zodiaknya Capricorn. Ya. Zodiaknya Capricorn. Bukan kayaknya. Bukan. Aku lupa juga sih. Soalnya chatnya udah dihapus. Bisa jadi dia diputusin karena nggak tahu zodiaknya apa. Oh, zodiaknya partai Jadi lain. harus ketemu bibit bobot bebetnya gitu ya. Iya dong. Iya.
Katanya sih harus tak kenal maka tak sayang. Betul. Ya gitu ya. Sedih, Pak. Sedih lah. Biasa aja mukanya kok. Iya. Siapa sih yang gak sedih? Oke. Ini bukti kesedihannya ini. Tuh, bukti kesedihannya bagus. Oh iya ya. Tabungannya dia belikan laptop yang harga 10 juta. Wow. Terus dia habis beli stick PS, harganya 100.000. Itu juga ngutang sama lu. Siapa? Ivan. Yang nanya. Anjay, lawakan itu masih dong. Basian cuy. Iya, masa Covid masih dipakai lawakan itu. Oh iya dong. Masa Maklum. Bodoh. Maklum generasi tua cuy. Iya, paling enak tuh ngobrol sama angkatan-angkatan kayak kita gini. Iya, Nyambung, Pak. Nyambung Nyambung betul banget. betul. Kalau yang sama yang di bawah tuh nyambungnya beda. Kalau sama generasi 90-an kayaknya udah beda jurusan cuy. Iya. Atau mungkin kita yang tidak bisa mendapatkan diri ya. Atau kamu demennya main tua-tua kali Iya, ya? benar. Oke, sekarang tanggapan kamu gimana? Dari mana nih? Dari cewek idaman terus sampai Iya, ceritanya Ivan tadi akhirnya nggak Iya. nemu yang pas gitu. Iya. Ya belum jodoh aja sih. Iya memang jawaban standar kan kayak gitu biar rata-rata kan. Simpel banget ya, cewek itu gitu tuh. Belum jodoh aja sih. Iyalah. Iya. Atau kamu belum cukup berjuang gitu buat dia? Berjuang kayaknya ya mungkin kurang cukup menurut dia. Kalau menurut aku sih udah. Tabungan kan udah sampai 60 juta kemarin, Pak. Anjay. Jadi hampir mau menikah nih ceritanya. Hampir. Hampir. Sudah membicarakan tentang pernikahan atau memang sudah mempersiapkan pernikahan? Ini pertanyaan macam apa ini? Jawab, Pak. Kan ini kan memang podcast pemuda lajang. Oh namanya kita udah serius lah, udah Iya. ada pembicaraan juga sama orang tuanya lah. Nggak mungkin kita cuma bicara sama pihak wanitanya aja kan? Iya. Terus akhirnya sekarang kamu jomblo, kamu sekarang bicara sama ini ya, Pak ya? Para anggota IndiHome ya. Masang internet dan kamu mulai nakal lagi ya. Bergerilya di Saya mau internet. streaming aja liatin cewek-cewek TikTok kan. Lebih aman kayaknya. Oke, jadi itulah alasannya dia, Mak. Kenapa belum nikah-nikah ya? Oke. Ya. Oke. Nah sekarang Naldi nih. Waduh, aku males banget ngomong Kenapa alasannya ini? Padahal Ya udah kalau gitu kita tutup aja podcast ini. Padahal dia udah settle banget nih. Ya, jadi Dana udah ada. Oh pacar sama udah kalian ada. sebenarnya senasib. sama-sama senasib. Jadi kalau dari aku sih dana sih. Lebih ke dana dan akhirnya COVID-19 ini. Heeh. Oh, oke. Tapi sebenarnya dari kedua belah pihak tuh sudah siap banget. Kalau aku siap, tapi tolong tambahin uangnya lah ya. Oke, baik. Dan kayaknya sih udah dari tahun kemarin ya. Aku udah 3 kali traveling, dia udah ngomongin persiapan pernikahan. Persiapan terus ya. Iya. Dibongkar dong Janco. Baru planning. Iya, udah. Eksekusinya Ngomong belum. jorok lagi. Apa Udah tadi? nanya-nanya. Planning. Oh ya. Planning betul. Emang apa di otakmu? Enggak, learning maksudnya. Udah nanya-nanya dong. WO berapa ya, Oh, Pak? WO berapa? Iya. Oke. Iya. Itu udah include Catering gak sih? berapa ya? Ini Udah include gak sih WO sama cateringnya mungkin Ya tempatnya? itu. bisa. Kalau Kan cateringnya kita aja kita punya berapa? teman Jaya. Ah. Jai Chandra ya. Iya, Iya. Jaya Chandra kan juga dia WO. WO ya. Iya. WO, salah satu WO di Samarinda lah, teman kita ya kan. Wedang orang. Wakit organizer. Ganti nama. Kan lagi wakit kan sekarang kan Oh, iya WO kan. bener. Banyak yang dipospon, ditunda Ya. gitu pernikahan-pernikahan. Makanya mereka sekarang ini lagi kekurangan pemasukan. Salah Iya. satunya itu. Salah satunya itu kan aku job MC juga banyak yang dipospon, banyak yang Postpone pending ya? kan. Wah, jadi dalam juga aku dia ngomong kan. Jadi dalam banget suaranya. Curhat nih ya. Nah, jadi tabungan stuck gitu-gitu aja. Tidak bertambah. Oke. Ya, Berpengaruh ya ternyata ya. berpengaruh. Rencana itu ya, ini aku bongkar Oke, untuk kalian aja ya. Dan cuman pendengar podcast ini aja yang denger ya, yang Nanti tahu. sensor, nanti kita sensor. Sensor ya. Ya. Pakai suara tit. Rencana tuh Desember ini. Desember ini, oke. Desember ini udah hitung-hitungan cukup lah something gitu ya. Tapi ya karena pandemi ini gak goyang. Goyangnya itu adalah mampukah di Desember nanti kita wujudkan mimpi-mimpi ini. Iya. Gitu loh. Oke, jadi rencananya Desember ini ya. ya Desember ini. Catet. Oke, Amin. catat. Do- Not. Doain ngapa? Not. Iya doain ini, amin. Sumbang ngapa? Doain Ivan juga. Oh iya amin, Iya, ya ampun. ya. Sumbang napa gitu ya kan? Iya. Iya mak, sumbang Nomor rekeningnya apa? ada di bawah sini. Daripada kamu traveling terus kan sumbang apa gitu. Oh iya. Nanti sumbang MC aja aku ya. Wah, ya nggak apa-apa lah, aman. Gratis ya? Jangan lah, makan pokoknya dibayarin. Oh, iya. Iya kan memang dapat. Makan di depan doang, pulangan kagak.
Nah terus sekarang kan banyak paketan-paketan keluar tuh. Paket COVID-19 ya. Akad aja dulu. Akad aja dulu, bener. Sang wanita sudah mulai berpikir deh. Nah, buruk-buruknya nih, misalnya kan kita kan nggak boleh banget tuh ngadain acara lebih dari ya 20-an orang lah kan. Iya. Kayak gitu kan. Iya. Menghindari kerumunan ya. Betul sekali. Betul. Meskipun berkerumun juga harus pakai masker. Betul. Iya, cukup nanti yang berkerumunan aku berdua sama dia kalau udah nikah. Berkerumunan, berkelumbunan. Kalau kata Bu Tati tadi begumpal. Begumpal. Ada pulang bahasanya. Tadi kami rekaman kayak gini juga rame-rame. Iya. Terus kami tuh ngumpul jadi satu berenam gitu kan. Terus kata Bu Tati, ngapain kalian begumpal di situ?" Kaget lah kami. Begumpal, aku ngeliat Ivan dong kayak telincung. Bergumpal itu kan bergabung, menyatu gitu ya. Begumpal. Bagaimana caranya manusia bergumpal? Itu. Kusut lah gitu ya. Jadi lihat Vera kan. Jadi kata Boboana gini, sebut merek lah kita ya. Iya. Jadi ketemu pas ada Vera masuk. Okay. Kalau Vera nih nggak bisa masuk ke sini lagi karena dia sendiri sudah begumpal gitu. Iya. Oke. Dia datang tiba-tiba bengong gitu. Oke. Gak ngerti. Ya, nah itu apanya? Nggak ngerti aku. Aku nggak masuk ini. Ya, ceritanya kayak gitu. Ya ceritanya begitu. Oh ya udah. Jadi berkumpil itu tadi, telincung. Telincung. Mungkin banyak orang yang nanya kenapa Naldi belum nikah juga, kamu kan udah bla bla bla. Nah di sisi lain juga apa sih, bisa sih kalau mau nikah dari dulu tuh bisa. Tapi kan mohon maaf tanggungan ada. Ya. Orang tua dan lain sebagainya. Kalau misalnya aku kayak orang-orang lah ya, bukannya aku tidak mensyukuri dengan apa yang aku terima sekarang kehidupannya. Kalau orang-orang kan kuliah, lulus kerja, nabung sendiri, terus dapat jodoh nikah. Ya. Mungkin dibantu sama orang-orang segampang itu ya kalau orang lain ya. Tuanya. Kita berjuang dari kecil udah nggak ada bapak kita Pak ya. Ya betul. Gitu sama kalian berdua ya. Ya sama. Berjuang. Saudara bukan saudara ini. Iya. Tapi senasibnya sama. Senasib. Ya senasibnya sama. Senasibnya sama. Jangan peluk aku jangan. Gitu. Aku bingung memperbaiki bahasa aku, senasibnya sama tuh gimana. Gitu. Jadi mungkin banyak yang nanya kenapa belum nikah juga. Itu Bentar. Terganggu nggak sih sama pertanyaan-pertanyaan orang kayak gitu? Enggak sih, karena mengutip kata-kata Imam Ali, ya jangan menjelaskan tentang dirimu kepada orang yang tidak mengenalmu, yang menyukaimu, karena dia tidak butuh itu. Iya, tidak butuh itu. Ya. Dan jangan juga menceritakan tentang dirimu dengan orang yang tidak suka sama kamu, dia nggak perlu tahu juga gitu. Ya. Dia nggak perlu tahu. Gitu aja sih. Oke. Ya. Jadi nggak distract sama sekali ya? Enggak. Ya show must go on, tapi masih tetap berdoa dan juga berusaha di tiap sujud dan juga doa. Tapi itu jadi motivasi gitu untuk segera menikah? Iya pastilah. Oke. Tapi gini sih, aku jangan menikah karena gara-gara ditanyain orang terus, karena kata orang, gitu loh. Karena kita hidup bukan karena kata orang dong. Ya betul. Ya, capek dong. Contoh misalnya aku beli handphone merek, sebut aja kita sensor Samsung ya. Itu nggak disensor Pak. Itu langsung live. Samsung seri A. Nah kenapa kamu beli yang itu? Coba yang seri ini lebih bagus. Kepikiran. Terus kita beli sepatu. Kenapa kamu warnanya biru? Coba yang merah. Kepikiran. Kita hidup menyenangkan diri kita, bukan menyenangkan orang lain. Betul banget. Itu sih menurut aku. Kok betul sih? Iya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan yang paling penting sih timeline orang itu kan beda-beda ya. Jadi mungkin ada yang jodohnya dapatnya cepet, ada yang lambat. Betul. Ya. Kita nggak bisa nyamain antara satu orang dan orang lain. Ya comeback tadi kan. Kalau memang belum jodohnya. Iya. Pendapat kamu dari ceritaku gimana? Iya. Aku mau nanya lagi, Sapis. Waduh banyak banget aku ya. boleh. Udah berapa lama sih pacarannya? Udah lumayan lama sih putus nyambung, tapi sekarang udah nyambung mulu dari 2010 sebenarnya. Wow. 2010. Wis. Seriously? Yeah, seriously. Udah 10 tahun ya? 10 tahun, Pak. Ya. Itu kalau nyicil mobil udah lunas itu. Bener. Kalau punya anak udah gede tuh sekolah udah anaknya. Gede, Kelas 3. Enggak dong. Udah wisuda. Tapi wisudanya online. Wisuda TPA tadi. Gitu. Itu 10 tahun ngejalanin pacaran terus kepikiran untuk menikahnya di tahun keberapa? Udah pas umur ini sih,
pas masih umur 20-an. Sekarang aku udah 41 ya. Oke. Itu perempuan sabar banget ya. Ya, alhamdulillahnya dia tuh sabar, tapi maaf ya yang nuntut juga dong pasti. Oke. Karena kan cewek ya, semakin lama semakin tua reproduksinya kan kurang. Udah kendor gitu ya. Siapa? Mas, coba lihat, Mak. Enggak, handphonenya. Oh, handphonenya. Ya, produksi handphonenya made in China. Oh, Oke. iya. Ayo kita masuk dulu. Masuk WA-nya, oke. Mak nih memang suka mancing-mancing ya. Siapa yang mancing duluan? Oh iya. Gitu ceritanya. Ya, Okay. jadi untuk yang dengar, untuk kamu juga yang dengar, mohon doanya ya. Iya. Kalau buat aku, Sarannya. kalau Ivan mungkin memang belum ketemu jodohnya aja, yang pas. Kemarin, belum pas pancingan ya? Ya, kemarin hampir kan, tapi memang belum jodohnya. Wow. Kalau Naldi ini, Ya. tinggal menunggu waktu. Yes. Dan memang kalau memang sudah takdir juga akan bersatu gimana pun juga. Betul. Mudah-mudahan jodohnya lah ya. Amin. Takutnya udah lama gitu, nggak jodoh kan sedih, Pak. Makanya tadi balik lagi Sedih kalau loh, tuh kan aku sampai merinding. gemeter, lapar. Tremor. Itu motor lewat aja. Oh ya, kita Ribut amat tuh motor. Kita lagi recording di Teh 2 Daun lantai 3 nih. Pasar pagi kita nih, Pak. Besar pagi. Sorry dong, ijabah. Lain kita di Gang Senggol. Gitu. Itu tadi Ivan, kalau aku. Iya, kalau Naldi ya tinggal takdir aja lagi menentukan. Kan rencana sudah ada. Iya. Namanya juga manusia ya, pasti punya planning. Betul sekali. Terus tinggal takdir aja lagi yang menentukan. Memang benar-benar akan jadi sesuai dengan apa yang mereka planning kah? Atau Tuhan punya rencana lain, kita kan nggak tahu. Iya. Kalau misalnya Tuhan punya rencana lain terus kamu jagain jodoh orang, gimana Nal? Perasaanmu Nal? Aduh, tuh kan berkaca-kaca mata kakiku nih. Mata kakiku berkaca-kaca nih. Buka dulu sepatunya, Pak. Basah nih, keringetan. Gimana, Pan? Bau kan? Bau kentut. Waduh, Pak, janganlah Pak, takut Pak kalau mikir gitu. Aku tuh takut apa yang aku pikirkan tuh jadi doa gitu loh. Mending gak usah dijawab deh ya. Jangan dipikirin berarti. Jangan dipikirkan. Jangan diamini juga. Iya, jangan. Jangan. Dan aku takut kamu jangan natap mataku gitu dong. Oke, kalau gitu kita ganti pertanyaannya. Nanti aku jodohmu. Oke, tadi kan katanya sudah mau persiapan di Desember. Iya. Jadi fix Desember. Masih ngambang. Oh, masih ngambang. Yang aku bilang tadi ini kan ada paket akad ya. Banyak. Nah, sempat ngobrol juga ya kalau semisalnya pun juga daripada kelamaan, ya udah kita ambil akad aja gitu loh. Akad aja dulu. Kan lebih murah ya, paling ya 20 juta cukup lah kan. Iya. Ya kan? Ya. Cukup. Malah kalau menurut aku, teman-teman aku yang masih jomblo dan masuk usia menikah, kalau menurut aku kalian punya pasangan. Yang mana itu, Mak ya? Banyak sih. Oh, aduh, bisa dong dikenalin. Bisa dong Skui living. Aku bilang si Ivan. Aku bilang buruan aja menikah kalau memang ada pasangannya atau jodohnya yang udah siap gitu kan. Udah. Ya kalau nggak ada, nomor saya di bawah sini. Promote diri sendiri ya. Jomblo, Debral. Kalau menurut aku mendingan menikah sekarang. Justru di momen ini tuh pas banget gitu. Why? Karena kita nggak perlu mengadakan pesta yang meriah untuk resepsi, ngundang orang yang cukup banyak, itu mengeluarkan dana yang cukup besar juga berkali-kali lipat dari yang hanya paket akad tadi yang seperti dibilang gitu kan. Tapi uangnya itu tetap untuk pasangan ini gitu, tapi bisa dialokasikan untuk malahan ke masa depan gitu. Kayak misal beli rumah. Buat investasi ke depan ya. Betul. Jadi jangan diomong-omongin buat resepsi doang gitu ya. Iya, justru malah nanti yang dipikirkan setelah menikah adalah tinggal di mana ya kita. Iya, betul. Kontrak ya. Kalau aku sih tinggal renovasi rumah aja ya. Oh gitu. Tingkat 2 ya. Oh, 3 dong, kayak 3 daun. Atau malah justru meningkatkan kendaraan misalnya. Betul. Janji Allah kan di dalam Al-Qur'an, kalau kamu miskin menikahlah. Amin, Pak Ustadz. Iya benar kan? Itu benar. Mama aja nikah umur berapa? 17. Tuh, 17. Waduh. Anak itu masih rapet-rapetnya itu, Bro. Udah 4. Bayangan lu, Pak. Bisa ibarat buat jeruk itu masih muda. Bisa diulang, yang rapat-rapat itu tetangga samping rumahnya kan? Rumah-rumahnya rapat ya? Iya. Oke. Hati-hati loh kalau rapat-rapat banget kayak gitu. Iya. Kenapa? Iya, nanti tetangga nih ngintip. Oh, ribut-ribut soalnya. Iya, soalnya nanti dibolongin tuh. Iya kan? Ego. Kok susah ya? Yang dibolongin ininya. Opai deh suke. Dindingnya, Pak. Yang bolongin dindingnya. Terus tetangga ngintip deh. Soalnya penasaran kok ada suara-suara gitu. Tindilan matamu yang ngintip itulah, tindilan coy.
gitu ya. Iya. Kenapa? Gantian sekarang kita nanya gitu ya. Iya. Kenapa memutuskan untuk menikah di umur 17 tahun? Seorang wanita loh. Reza Assegaf. Syarifah loh, Pak. Ya, Masya Allah. Sebenarnya nggak perlu aku jawab sih. Iya. Kenapa? Ya kenapa? Karena kalau nanti kalian merasakan menikah, kalian akan tahu jawabannya. Anjay enak. Bukan itu aja poinnya. Sebenarnya menikah muda itu nyamannya adalah kita bisa menikmati hidup lebih panjang sih kalau menurut aku. Iya sih. Berarti yang udah nikah tua nih hidupnya singkat gitu ya? Enggak juga. Cuman aku udah merasakan semua fase kehidupan gitu loh. Iya. Fase kehidupan. Gila Iya dong, cuy bahasanya cuy. Kan kalian kan belum memasuki fase menikah. Belum Kan? Kan kalian belum merasakan fase itu. Ya, Fase betul. itu yang sebenarnya adalah fase kehidupan yang real gitu yang kalian jalani. Karena kalian akan hidup mandiri, tapi ditemani dengan seseorang yang akan menjadi teman hidup gitu. Iya. Bukan sendiri kayak sekarang kalian menjalani fase mungkin yang sudah mandiri gitu, survive dalam kehidupan sendiri. Iya Tapi akan berbeda dengan seseorang yang kalian nggak pernah pikirkan dalam kehidupan kalian, itu akan kalian bimbing dia, akan kalian temani Iya. sampai Gak cuma tahu. temanan di chat aja ya, tapi teman bobo gitu. Nggak cuma teman boker ngopi juga. doang. Baik buruknya juga ya, Maya. Bener lah. Oh gitu ya. Oke. Iya, jadi kalau misalnya pacaran masih sungkan, kalau sudah menikah itu udah nggak ada sungkan-sungkan lagi. Iya. Lu mau kentut di depan hidungnya juga Waduh. nggak ada yang marah. Seru. Kayak aku kan ini sering ketut sama kamu. Jangan-jangan Kita Kalian mau cipokan mulut bau juga nggak ada yang protes, Pak. iya. Paling kalian disikatin giginya sama Aduh, enak bini ya kan. banget. Selain sikatin gigi, biasa sikatin apa, Mak? Bisa bayangin sendiri lah. Iya. Makanya nikah, Pak, nikah. Oh iya. Mungkin dia bisa bilang kayak gini, "Yang aku habis makan jengkol, cipokan yuk." Aduh. Sebentar yang aku makan jengkol juga. Iya, aduh. Aku petek deh. Yang jangan kena gigi ya. Kena gigi uang kembali. Gak bisa, Pak. Nggak bisa Kalau ya? sama bini bisa request. Wah, iya. Gak ada uang kembali. Ditambahin malah duitnya. Asik Uang belanja banget. buat dapur. Oh gitu ya. Oke. Sekarang kan berapa tahun berarti sudah menikah, Mak? Dari tahun berapa sih? Tahun 99. Ya Allah ya Karim. Itu aku kelas Gue baru lulus SD. Gue lulus SD 98. Serius? 99 Iya. SMP. Kita kan ketemu Mbak Reja ya 2008-an lah ya. 2008. 2008. Betul. Ketemu dia. Dia itu udah punya dua anak ya? 3. 3 anak udah itu ya? 3. 3. Itu pas udah gabung di radio yang Iya. di Iya. gunung itu. Iya, Iya. betul sekali. M Radio. M Radio. Gunung iya. Hotel. Ha-ha. Hotel. M Radio tuh udah punya anak 3, waktu itu usia 27. 27 ya. Masya Allah. Keren. Sudah merasakan enak-enak ya? Mm-mm. Enak banget itu. Makanya aku bilang aku tuh kayak merasakan hidupku tuh panjang banget karena aku sudah melewati beberapa Betul. fase gitu. Fase, Maksudnya iya. udah masuk fase menikah yang kata orang itu menikah itu sulit gitu ya. Iya, Memang sih sulit menghadapinya, cuman tergantung bagaimana mindset. Ya. Sudut pandang itu kan semuanya diambil dari bagaimana kita menyikapi suatu masalah gitu. Setuju. Betul. Memang- Mindset yang paling penting ya. Benar banget. Iya. Kayak contoh nih misalnya, kita punya orang tua atau panutan gitu. Dia adalah peminum alkohol. Iya. Eh, Kita minum juga dong. Oh enggak ya? aku speechless loh ini mendengar itu. Kalau enggak hand sanitizer. Misal aku dan Aldi adalah bersaudara gitu ya. Iya. Orang tua kita sama adalah peminum. Misalnya minum alkohol. Aku adalah maniak alkohol gitu. Aku Iya, jadi gitu. peminum. Naldi dia nggak pernah minum alkohol sama sekali sepanjang hidupnya. Iya. Padahal kita punya bapak yang sama. Jawabannya ketika ditanya kenapa kamu tidak minum alkohol, Kenapa? dan ditanya juga kenapa kamu jadi maniak alkohol, jawabannya sama. Jawabannya apa? Karena aku Karena suka. kami melihat ayah kami. Oh. Itu kan berarti kan semuanya tergantung dari sudut pandang. Oke. Oh, iya. Naldi mengambil sudut pandang yang berbeda dan aku mengambil sudut pandang yang berbeda. Oke. Sikap kita pun akan jadi berbeda. Betul ya. Jadi kita ini perangai kita adalah tergantung dengan apa yang kita lihat, kita dengar dan kita rasakan ya. Jadilah kita benar. Iya benar. Lalu setelah kita merasakan, kita mau ngambil sudut pandang yang mana nih? Yes, betul. Sama kita sama-sama merasakan sakitnya Yes, punya orang yes, tua yes. seperti ini. Namun bagaimana kita menghandle diri kita sendiri? Resultnya kita ya. Yes. Ya. Bahasanya itu keran keluarannya, outputnya tuh ya tergantung kita. Iya betul. Betul. Jadi memang semuanya bergantung kepada diri kita. Ya Allah. Segimanapun susahnya kehidupan ini atau distrak yang racunnya gimana pun juga lah pokoknya yang menghampiri hidup kita itu ya tergantung semuanya di kita. Luar biasa. Baiklah, itu suatu pelajaran yang Kamu- sangat-sangat mantap dari Reza. Reza Luna Assegaf. Kamu mau nanya apa sama Mbak Reza? Dan anaknya sekarang juga
udah kuliah. Besar ya? Kuliah. Yang paling besar berapa umurnya? 20 tahun. 20 Hampir ya, belum 20 tahun. Berarti mama 37 ya? Iya, 37. 37. Ya Allah, deket banget. Beda 2 tahun, cuy. Iya ampun. Sama siapa? Sama saya. Tapi saya belum merasakan fase-fase itu. Iya. Atau mungkin gara-gara kita berteman nih, Pak. Jadi magnet keburukannya. Jadi semua memasuki fase yang kata orang pas menikah itu kan seperti ini. Kita akan mengalami hal-hal yang sulit misal gitu. Semua itu pasti ada. Mau kamu memasuki fase apapun dalam kehidupanmu, misal kayak kamu dari kecil menuju remaja gitu, itu fase yang sulit kalau menurut aku. Karena kan kita harus menyaring atau memfilter mana pergaulan yang baik atau enggak. Nah itu kan tergantung daripada diri kita sendiri lagi. Sama kayak kita masuk ke kehidupan yang dari tadinya kita mandiri, terus akhirnya kita berteman dengan seseorang yang mungkin tidak kita kenal secara keseluruhan karakternya, untuk menyatu dalam satu rumah gitu ya. Yang kadang bentrok isi kepalanya dan lain-lain gitu ya. Jadi berantem itu biasa udah ya? Iya udah biasa lah itu. Fase-fase susah itu gimana tinggal kita mengelolanya aja untuk tetap membuatnya bahagia. Waduh. Mantap sekali. Jadi sekali lagi tergantung mindset. Yes. Mindset itu adalah sebelum kamu pakai BH. Itu mini set, Pak. Mini set kirain mini set siapa lu sering lu tarik dari panas matahari gitu pas naik motor. Oke. Kita kayaknya udah lumayan panjang ngobrolnya. Panjang banget nih. Terima udah kasih. Setengah jam lebih malah. Terima kasih banyak untuk Mbak Reja dan mudah-mudahan dia kan Juriat turunan Rasulullah juga, Syarifah. Mohon doanya untuk kita berdua, Mak ya. Selalu didoain. Amin. Jujur. Apa doanya, Mak? Jujur setiap kali sholat aku ngebayangin wajah teman-temanku, kesebut namanya satu persatu, dari yang jauh sampai yang dekat. Jujur Naldi pun selalu masuk dalam doaku. Kalau Ivan ini mungkin baru kali jarang-jarang ya. Malam ini kayaknya mulai. Malam ini insya Allah mulai akan disebut juga dalam doa gitu. Aku minta sama Allah selalu always ini jujur beneran. Amin. Malaikat dengar pasti. Amin ya Allah. Aku minta teman-temanku yang belum punya jodoh dilancarkan jodohnya, segala urusan-urusannya dimudahkan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Always. Tahun ini kita nikah, Pak. Amin. Kita Lu aja masing-masing kali. Masing-masing. Oke, thank you banget yang udah dengerin kita bertiga dan kayaknya kita nanti bakal terus-terusan ngajakin Mbak Reja ya. Iya. Kayaknya kita bakal pindah ke lokasi yang lebih cozy lagi lah. Amin. Kita akan tongkrongan di mana. Kalau perlu nanti kita ke RBFM, ke RRI. Sip. Ya. Siap. Kita ngobrolin dengan tema-tema yang mungkin itu terduga dan tidak terduga gitu ya. Jadi pembahasan kita ini luas banget. Why not? Ya. Oke, terima kasih kalau gitu Mbak Reja, terima kasih Fante Saro. Iya, terima kasih Naldi Irfanda. Terima kasih Naldi, terima kasih Fante Saro. Ya, sampai ketemu lagi di podcast Pemuda Lajang. Pemuda Lajang Podcast Pemuda Lajang.